Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lani Mega Safitri selaku guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Saya Nur Hikmah dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang materi-materi yang berada dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada bab pertama, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, cair, dan padat. Yang kedua, berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, industri, pertambangan, dan domestik. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melakukan kegiatan yang menguntungkan. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang meliputi 6 tipe sumber daya: money, material, machine, method, dan market. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Membuat perencanaan administrasi yang baik agar hasil usaha kerajinannya bagus. Yang terakhir atau yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan dari limbah bunga kering, bisa dilihat contohnya. Yang ke B. Kerajinan dari limbah tempurung kelapa, bisa dilihat contohnya. C. Kerajinan dari limbah kayu, bisa dilihat contohnya. D. Kerajinan dari limbah akar bambu, bisa dilihat contohnya. Yang kedua, manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang A. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai, bisa dilihat contoh pada gambar. Yang B. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias, bisa dilihat contoh pada gambar. C. Perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian dan manfaat titik impas atau BEP usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break-even point atau BEP ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Manfaat BEP: A. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualannya harus dicapai memperoleh keuntungan tertentu. C. Seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu? D. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi? C. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. 2. Komponen perhitungan titik impas BEP usaha kerajinan dari bahan berbentuk bangun ruang. A. Biaya tetap. Biaya tetap termasuk biaya yang sama terlepas dari banyak jumlah
barang yang dijual. B. Biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan unit yang dijual. Yang ketiga, menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa tipe biaya yang harus kalian perhatikan ketika akan melakukan perhitungan BEP, yaitu A. Biaya tetap. Biaya ini akan tetap sama berapapun jumlah produk yang kalian hasilkan. B. Biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya berulang yang diserap oleh setiap produk yang kalian hasilkan. D. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling. Yang keempat, publisitas atau hubungan masyarakat. Pada bab 2, yaitu wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan salah satu bentuk energi yang terluas dalam pemakaian. Proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. A. Perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Usaha atau kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi termal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi A. Man, B. Money, D. Material, D. Mesin, E. Method, F. Market sebagai sumber usaha konversi energi. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. A. Menentukan jenis dan kualitas produk. B. Standar proses produksi. C. Administrasi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk bidang konversi energi sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. B. Sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, aneka produk bidang konversi energi. Konversi energi angin. B. Konversi energi surya. C. Konversi energi air. D. Konversi biogas. C. Konversi biomasa. Dan F. Konversi energi panas bumi. 2. Manfaat produk bidang konversi energi. Manfaat produk rekayasa konversi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari kebergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkitan energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Yang C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, di antaranya membuat es balok, untuk pengawetan ikan, untuk mendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. Yang F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. C. Menghitung titik impas atau break-even point usaha pelaratan konversi energi. Pengertian BEP atau break-even point.
Analisis break-even point atau BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi usaha untuk mencapai nilai impas. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal. Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak mengalami kerugian. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Strategi promosi produk pelaratan konversi energi. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, 2. Meningkatkan angka penjualan, 3. Membangun loyalitas konsumen. 1. Manfaat promosi sangat penting dalam suatu usaha karena mempengaruhi hasil penjualan atau suatu produk atau barang, dan tentunya sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. 2. Sasaran promosi. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi di antaranya, yang pertama, tentukan target pasar, yang kedua, tentukan tujuan promosi, yang ketiga, buat isi pesan yang menarik, yang keempat, pilih sarana promosi, dan yang kelima, buat anggaran promosi. Bab 3. Budidaya pembenihan ikan hias. A. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Permintaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Pada pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas, namun jika hanya mengandalkan tangkapan alam tidak mungkin memenuhi permintaan pasar. Apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan peluang usaha ikan hias yaitu melalui usaha budidaya ikan hias, namun tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya, yaitu dari aspek manusia atau tenaga kerja, uang berupa modal usaha, material atau bahan seperti pakan, induk ikan, dan lain-lain, mesin atau peralatan berupa media hidup ikan, sistem kerja, dan pemasaran. 3. Perencanaan suatu pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk membuat usaha yang utama yaitu harus memiliki nama perusahaan atau badan usaha, lokasi komoditas yang akan dipasarkan, konsumen atau pangan pasar, partner kerja, personil, dan model usaha. B. Penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan dukung daerah. 1. Aneka produk ikan hias. A. Arowana. Arowana termasuk famili Osteichthysidae, memiliki berbagai julukan seperti ikan naga, Barramundi, Saratoga, Platapan, Calesa, Siluk, Kayangan, Peyang, Tangkelesa, Arowana, atau Arowana, tergantung dari tempatnya. Arowana merupakan spesies asli Indonesia tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Habitat asli arowana adalah rawa-rawa. Banyak ditemukan di sungai dan rawa Kalimantan dan Papua. 2.
koi atau Cyprinus carpio. Komoditas ikan hias air tawar merupakan salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati masyarakat. Salah satu komoditas unggulan yang hingga saat ini banyak diminati adalah koi atau Cyprinus carpio. Koi merupakan spesies asli kerajaan Persia, namun perkembangan pesat di Jepang dan Cina. Koi memiliki ciri khas warna yang menarik serta variasi jenis yang beraneka ragam. Secara garis besar, koi diklasifikasikan dalam 13 kategori, yaitu Kohaku, Sake, Soa, Bekko, Utsurimono, Asagi, Tinggi, Susui, Tanjo, Hikari, Koromo, Ogon, Kingirin, dan Kawarimono. Koi termasuk jenis ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi, baik di pasaran nasional maupun internasional. Yang C, Maskoki atau Carassius auratus. Maskoki merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir terang. Maskoki memiliki tubuh yang bulat, matanya lebar, kepalanya lancip, ukuran mulutnya sedang, memiliki lembaran ingsa dan memiliki sirip ekor panjang dan lebar tanpa belahan. Maskoki merupakan salah satu ikan hias populer dan banyak penggemarnya. Kelebihan adalah strainya tidak mirip dengan aslinya. Benih maskoki memiliki nilai jual yang relatif tinggi. D. Ikan cupang. Siapa sih nggak tahu ikan cupang kan? Cupang adalah ikan air tawar yang habitatnya asalnya berasal dari beberapa negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, aduan, dan liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Manfaat ikan hias. Banyak diketahui manfaat memelihara ikan hias baik di dalam kolam maupun akuarium. Salah satu manfaat memelihara ikan hias yang dirasakan setelah menjalani rutinitas kerja yang menguras tenaga serta pikiran, yaitu mengurangi stres dan keletihan. 3. Pengemasan produk ikan hias. 1. Diberokan. 2. Disesuaikan dengan daya tampung. 3. Pengangkutan. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan hias. Udah tahu promosi itu apa kan? Tujuan strategi promosi penjualan adalah untuk usaha mengadakan event-event khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan para pelaku usaha untuk mendukung strategi pemasaran mereka, sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat. Fungsi strategi promosi penjualan. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Yang terakhir, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Bab 4 atau bab terakhir, pengelolaan makanan bahan hewani menjadi makanan khas internasional. Perencanaan usaha makanan internasional.
Atau ide dan peluang usaha makan internasional. Di era globalisasi ini, interaksi manusia antar negara menjadi semakin tinggi. Banyak warga negara asing yang keluar masuk ke suatu negara. Dalam kegiatannya tersebut, tentu saja orang membutuhkan makan untuk hidup. Bagi warga negara yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya sendiri untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Banyaknya jenis makanan internasional tentu saja akan membuat wirausaha pemula akan bingung untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, A. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. B. Mengolah makanan dengan tepat. C. Gunakan bumbu yang tepat. D. Carilah lokasi yang tepat. E. Tentukan harga yang bersaing. F. Berikan pelayanan prima. Dan G. Konsisten dalam pelayanan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam yang digunakan untuk usaha makanan internasional adalah 1. Air, 2. Tanah, 3. Iklim dan udara sangat berpengaruh pada usaha makanan. 4. Tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja yang digunakan pada usaha makanan internasional adalah 1. Tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya, manajer pemasaran. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa maupun dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi modal yang digunakan dalam usaha makanan internasional adalah sebagai berikut. 1. Menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi A. Modal barang, B. Modal uang. 2. Menurut fungsinya, modal dibedakan menjadi A. Modal perorangan, B. Modal masyarakat. 3. Menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi A. Modal tetap, B. Modal lancar. Yang keempat, menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi A. Modal nyata, B. Modal tidak nyata atau abstrak. 5. Menurut sumber modal, modal dibedakan menjadi A. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari kekayaan sendiri. B. Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pinjaman orang lain atau lembaga. D. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seseorang wirausaha dalam menentukan faktor-faktor produksi. Seorang wirausaha harus memiliki keahlian sebagai berikut. 1. Kelihatan pemimpin atau managerial skill. 2. Keahlian teknologi. 3. Keahlian organisasi. B. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. 1. Pengertian dan karakteristik makanan internasional. Masakan internasional dibagi menjadi 2, yakni masakan kontinental dan masakan oriental.
Perbedaan antara masakan kontinental dan oriental dapat dijumpai dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam susunan makanan utama, teknik pengolahan, dan tata cara penyajian. Perbedaan kedua jenis masakan ini diuraikan sebagai berikut. A. Masakan kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai daratan luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa. Saat ini, susunan menu makanan kontinental disusunkan menjadi 4 giliran, yaitu appetizer, soup, main course, dan dessert. Yang satu, appetizer atau makanan pembuka. Makanan pembuka berfungsi untuk membangkitkan selera atau merangsang nafsu makan. Appetizer hendaknya memiliki rasa yang enak, ringan, menyegarkan, atau biasanya rasanya agak asam untuk merangsang selera makan. Berukuran kecil atau bite-sized finger food dan disajikan dengan penampilan menarik. Yang kedua, main course atau makanan utama. Makanan utama adalah hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap. Ukuran porsi main course lebih besar daripada appetizer. Main course disajikan lengkap, terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral seperti A. Sumber karbohidrat kentang, nasi, pasta. B. Sumber protein dan lemak daging, unggas, ikan, telur. C. Sumber vitamin dan mineral seperti sayur-sayuran. 3. Dessert, makanan penutup atau makanan penutup. Makanan penutup berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert disebut juga hidangan pencuci mulut. Rasa dessert umumnya adalah manis. Dessert terdiri dari 3 macam, yaitu hot dessert, hidangan pada suhu 60 derajat Celcius, contoh kue, sus isi manis, cake, puding roti, puding karamel, pancake, dan seterusnya. Baked cold dessert dihidangkan pada suhu 10-15 derajat Celcius. Yang C. Frozen dessert dihidangkan pada suhu 0 derajat Celcius. B. Masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan negara Asia seperti Indonesia, Jepang, Cina, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan oriental adalah perpaduan dari beberapa resep masakan di Asia yang mudah dikenali dari tampilan, aroma, dan rasanya, karena masakan oriental selalu menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, kecap ikan, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, angcul, dan lain-lain. Bumbu yang digunakan biasanya merupakan bumbu segar yang langsung diracik. Negara-negara oriental yang mencolok berbumbu tajam adalah makanan India, Pakistan, dan Burma. Sedangkan Jepang, Korea, dan Vietnam mengikuti selera masakan Cina pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.